Abu Bakar Asy-Siddiq itu pernah ada penumpasan nabi-nabi yang apa ya, seperti Musailamah Al-Kadzdzab gitu ya Pak. Nah, apa istilahnya ditumpas oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, berkaitan dengan Mirza Ghulam Ahmad yang mana kan mengaku juga sebagai nabi ya Pak, setelah jadi ada nabi setelah Nabi Muhammad gitu. Nah, pertanyaannya mengapa Ahmadiyah menganggap bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, sedangkan jika melihat kepada kaca sejarah ketika zaman Abu Bakar itu pernah ada penumpasan nabi-nabi yang tidak dibenarkan gitu. Contohnya seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Terima kasih, Pak. Oke, kalau zaman Nabi jelas ya. Dan Nabi lahir, kemudian orang mau menggantikan Muhammad. Itu jelas. Jadi kalau yang pernah hidup dengan Nabi Muhammad ya menolak lah. Pasti menolak gitu. Karena nah makanya kemudian penolakan itulah yang menjadikan Abu Bakar harus mengirim pasukan gitu, menanya. Kalau tidak mau mendamai baru berperang gitu. Dan begitu terjadi begitu. Itu hubungannya dengan politik kekuasaan. Zaman Nabi Muhammad sendiri kan nggak ada yang begitu. Walaupun ada yang ngaku-ngaku Nabi, tapi nggak laku gitu. Nggak laku ya. Karena apa ya? Kalah pamor gitu, kalah populer, kalah juga dengan ajaran. Nah, kalau sudah mulai zaman Abu Bakar, itu sudah kan orang juga ada yang karena nabinya sudah mati gitu kata mereka. Nah, saya mau jadi populer juga. Memang kerjaannya di Timur Tengah itu begitu. Mau menggantikan sesuatu, mau memindahkan sesuatu, mau mengalihkan sesuatu yang bisa berkuasa lebih hebat. Contohnya, orang yang memimpin Ka'bah saja mau dipindahkan Ka'bahnya itu, kemuliaan Ka'bahnya itu ke Yaman. Begitu. Nah, tentu ada hal-hal yang berbeda di situ, tapi ada kesamaannya juga, yaitu, nah ini itu tuh ya, itu politisasi ke kenyataan yang ada pada lingkarannya begitu. Nah, kemudian di India itu lebih jauh lagi karena ini sudah abad ke-20 ya. India itu kan abad ke-20. Awal abad 20 karena baru tahun 20 karena apa tahun belasan begitu mulai munculnya atau 20-an lah gitu ya. Nah, ini kan sudah jauh sekali di zaman Nabi. Nah, kemudian resistensi atau apa namanya penyederhanaan istilah-istilah itu sudah muncul yang disebut awalnya sebagai mujtahid, yang semua orang bisa mengaku mujtahid itu punya ide-ide baru, punya angan-angan baru, punya niat baru, punya cita-cita baru, punya prediksi baru begitu untuk umat, untuk bangsa, untuk itu. Kalau itu kenapa bisa jadi banyak pengikutnya? Karena mereka justru tertarik dengan ide-idenya itu gitu. Ide-idenya dia tertarik. Kemudian karena hebatnya, maka oh inilah jangan-jangan yang menjadikan kita punya, nah ini yang menyelamatkan bangsa ini, menyelamatkan umat ini. Nah kalau sudah bahasa begitu, muncul itu Imam Mahdi itu tadi muncul namanya Ratu Adil. Di Indonesia itu sudah banyak Ratu Adil. Bung Karno disebut Ratu Adil itu. Bung Karno karena bisa menyelamatkan Indonesia dari cengkraman Belanda dan Inggris. Jadilah dia Ratu Adil. Itu Imam Mahdinya Indonesia itu ya Bung Karno. Jadi pembahasan gitu. Kalau Anda mau lihat di istilah-istilah internasional pasti itu Mesiah ya atau misionaris atau apalah gitu istilahnya. Gitu ya, itu kemudian bahasanya adalah Imam Mahdi itu. Karena ada keadaan yang sampai chaos lah gitu, sampai chaos kemudian orang bisa. Nah, kemudian
Hanya nggak ada yang menyebut Pak Harto aja yang menjadi Imam Mahdinya setelah kehancuran Bung Karno ya gitu. Tapi sekarang ada juga yang menyebutnya Jokowi itu Imam Mahdi. Atau barangkali Amin Rais lah yang tidak pernah jadi presiden itu. Karena dia bisa menyelamatkan dari Pak Harto gitu. Walaupun dibantu oleh krisis moneter. Gitu. Nah, sampai dia jadi ketua MPR itu kan yang tadinya tidak pernah berpolitik begitu. Amin Rais jadilah ketua MPR, DPR, angkapan lah gitu. Nah kemudian bisa memilih Gus Dur dia. Memilih Gus Dur karena dulu Gus Dur dipilihnya oleh DPR, ya. Oleh DPR maksudnya. Jadi terpilihlah Gus Dur. Tapi diturunkan lagi oleh dia. Nah ini mungkin dosanya bagi Amin Rais ya. Dosanya kok diangkat tapi diturunkan juga sama dia. Sehingga Gus Dur mengatakan hal yang kurang bagus. Kayaknya begitu untuk Amin Rais yang jadi Imam Mahdinya Indonesia pada saat reformasi. Kurang bagusnya begitu itu sudah menyebar luas di kalangan NU. Amin Rais itu yang jadi gelandangan politik katanya begitu. Itu prediksi Gus Dur. Sampai sekarang belum jadi presiden, itu jadi gelandangan terus. Walau alam ya. Pokoknya begitulah yang kenyataan gitu ya. Kenyataan. Kalau saya sebutnya kenyataan karena saya mengalami kedua semua era ini, mau era Orde Baru, era Orde Lama, Bung Karno, era reformasi saya kena juga, kemudian sekarang pasca reformasi sama era Jokowi gitu ya. Eranya pemilihan presiden langsung dan tidak bisa lagi diturunkan seperti Gus Dur. Makanya kalau ada sekarang yang mau menurunkan Jokowi nggak bisa karena harus diturunkan oleh pemilihan umum yang sama gitu, oleh rakyat. Ini rakyatnya yang tidak berpolitik lagi, yang tidak berpartai lagi. Ya rapat ya kalau mau diturunkan. Kalau ngomong aja di jalanan nggak akan bisa turun karena nggak ada delik hukumnya untuk menurunkan dia. Nggak bisa. Jadi Imam Mahdi nggak bisa diturunkan gitu ya. Imam Mahdi itu ya. Kalau Indonesia kalau tidak ada dia kayaknya sudah hancur gitu. Nah, itu artinya Imam Mahdi kalau bahasa lainnya itu adil gitu. Bisa jadi gitu. Nah, tergantung tafsiran dah. Kalau tafsiran apa kalian? Silakan nafsir bebas. Karena kan mimbarnya bebas untuk menafsirkan itu. Nah, karena saya pernah mendengar, wah itu adil itu ya Jokowi lah gitu ya. Kalau mau begitu ya silakan aja. Tapi Anda banyak yang tidak suka karena di Jawa Barat itu banyak yang tidak suka dengan presiden yang sekarang karena tidak memilihnya. Di Jawa Barat kan dimenangkan oleh cebong ya daripada kampret. Kampret sudah kalah sekarang ada di ketiaknya cebong. Jawa Barat kan sudah di ketiak cebong sekarang ini. Karena itu ngamuk-ngamuk orang Jawa Barat ya. Padahal kalau sudah di ketiaknya ya udah berlindung saja menghisap bau ketiak cebong gitu ya dan menikmatinya untuk membelikan senjata-senjata begitu terus. Sekarang kan begitu kerjaannya. Nah itu realitasnya yang saya omong gitu dengan bahasa saya ya. Untuk hiburan aja barangkali ya. Nah ini dia 3 menit lagi. Barangkali ada yang terakhir yang mau ngomong, silakan. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, 3 menit ya. Baru 10 ya. Bukan 3, berarti 8 ya. 7 menit sekarang. Ya. 7 menit lagi. 10.20 kan? Iya. Silakan. Bukan 10-12 menit ya, bukan di 7 menit 12 menit. Oke, siapa ini? Akbil, maaf. Nggak bisa, coba ketik aja di chat. Oh iya, Nggak jelas, ketik aja di chat. Segera. Ini di chat itu mau ke toilet aja ngomongnya di sini. Oke, silakan. Udah ketik ya. Akbil ngetik udah belum?
ngetik mah nggak akan putus-putus ya. Kalau ngetik itu yang putus-putus itu huruf ke huruf itu ya, hurufnya nanti muncul juga. Oke, atau yang lain dia yang ngomong, yang lebih cepat kan bicara, tapi harus sinyal yang bagus ya. Sinyal yang bagus maka akan bisa bicara dengan baik, akan terdengar. Iya, kayaknya banyak yang tidur nih. Apalagi yang tidak memperlihatkan dirinya itu dengan alasan sinyal. Itu cuma alasan-alasan aja sinyal. Karena kalau muncul bergerak-gerakan ketahuan. Alasan ngantuk. Pak, izin bertanya Pak, masih boleh Pak? Nah, Aldi, silakan Aldi, langsung sambil Ya bentar Pak. Nah, oke. Ya, Bismillah, mungkin ini rasa penasaran saya gitu Pak terhadap Ahmadiyah tadi. Tadi kan bahwa ada Nabi, mereka itu mempercayai ada Nabi setelah Nabi Muhammad gitu ya Pak. Nah, sedangkan di kita kan yang kita nggak mempercayai itu gitu Pak. Nah, kalau menurut kita gitu ya, kalau menurut pandangan kita itu teh sebenarnya salah satu golongan dari para sahabat atau bukan gitu Pak, atau beda lagi gitu Pak, bukan sahabat. Nah itu kalau menurut pandangan di kitanya itu jadi beliau itu siapa gitu Pak, kalau menurut pandangan kita gitu Pak, atau nuhun Bapak. Ya, gini aja lagi. Ada yang meneruskan misi Rasulullah gitu, misi Nabi. Nah, Anda pasti jawab ada kan? Para ulama itu. Kalau Anda bilang para ulama itu penerusnya, itu Nabi, ya. Walaupun tidak disebut katakan Nabi. Kenapa? Ya karena al ulama itu warasatul anbiya. Kalau pewaris ya Nabi juga sebenarnya begitu kan. Kalau saya punya harta warisan pada anak-anak saya manusia, dia juga manusia, tetap aja sama. Nah, jadi antara manusia dengan manusia yang lain, jadi kalau Nabi itu pembawa berita saja, dari langit beritanya. Nah, hanya dulu disebutnya Nabi, Rasul, itu karena membawa berita dari langit. Kita nggak bawa berita dari langit sebetulnya, yang pewarisnya itu cuma menerima dari mereka. Kemudian sampailah kepada kita dan kepada yang lain, itu nanti kita sampaikan lagi. Jadi kalau bahasa sekarang itu cuma forward saja gitu ya, beritanya itu forward sekarang ini, lewat saya forward lagi gitu. Nah, yang mau forward itu kan sebetulnya dapat berita juga. Nah, kalau itu Nabi juga. Nah, hanya saja satulah yang sering muncul di dalam berbagai hal tentang Nabi. Ada nabinya pesawat terbang, itu Habibie. Itu orang di dunia ini sudah nyebut nabinya dia. Itu nabinya dirgantara dia, iya kan? Jadi cuma istilah, jangan diperbanyak lah. Sebab nggak ada pengikut Nabi kemudian agamanya jadi baru lagi. Nggak ada. Agama baru sekarang nggak muncul, nggak laku. Kenapa agama baru nggak laku? Karena narsis. Agama itu nggak narsis ya. Nabi itu Rasul nggak narsis, nggak ngaku sendiri. Makanya tadi ada yang menyebut ngaku-ngaku Nabi itu nggak laku semuanya juga. Mau zaman Abu Bakar, mau zaman siapa, zaman sekarang ada Nabi Muzadek, mau Sadek gitu, mau Nabi Tatang di ledeng gitu, ada Nabi, kemarin ada Nabi Asep di buah batu, nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena narsis ngaku diri sendiri. Nabi Muhammad tuh sulit untuk menjadi nabi. Kenapa? Nggak ngaku dia sendiri. Nggak ngaku, Nabi Muhammad tuh nggak ngaku jadi nabi. Turun dapat wahyu itu masih bingung dia. Kan mau bunuh diri, kenapa saya gitu? Karena aku mau menerjunkan saja dari
gunungnya itu gunung batu itu, lari-lari. Tapi kalau sekarang mungkin kelihatan babak belur ya, karena lari dari atas gitu sampai minta diselimuti pulang ke rumah kan. Baru ketahuan itu karena ada pendeta yang ngasih tahu, bilang kudus, kudus. Wajah Bika katanya, itu yang datang kepadamu itu namus akbar, namus besar gitu. Maksudnya Jibril gitu. Yang seperti datang dulu kepada Nabi Musa di gunung juga, di Sinai. Nah, ini sanadnya. Jadi harus ada sanad ya. Sanad Nabi Muhammad jadi nabi itu sanadnya dari Waraqah bin Naufal yang seorang pendeta ini. Memberitahu supaya tidak narsis, dan tidak narsis Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi. Karena yang mengatakan nabi dan rasulnya adalah pendeta. Saya sudah berulang-ulang saya katakan ini baik di Sirah Nabawi Nabi Muhammad maupun di Syiar Anbiya ya, di Sosial Anbiya sekarang. Nah, itu saya sudah ngomong berulang-ulang tentang ini, bahwa Nabi itu punya mata rantainya, punya sanad dari Nabi sebelumnya, tidak terputus dengan selanjutnya. Sekarang dari Nabi Muhammad enggak ada sanadnya, kecuali sanad potong-potong. Apa sanad potong-potong itu? Hadis itu ya, sanad yang potong-potong itu, atau sanad Quran. Karena ada Quran, menghafal Quran itu bersanad gitu, ada sanadnya. Nanti kalau sudah tamat benar-benar ini sesuai dengan sanad Imam Hafaz umpamanya. Sampaikan Nabi Muhammad begitu, dari sana begitu. Saya nanti untuk Qalun, untuk Syu'bah berbeda lagi, sanadnya beda-beda. Sampailah kepada kita. Nah, kita tidak narsis menghafal Al-Quran gitu. Sekarang banyak yang narsis menghafal Al-Quran karena otodidak. Itu tidak pakai sanad itu. Ya, kalau tidak tamat sih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tamat, segera Anda daftarkan diri untuk cari guru yang punya sanad gitu, untuk meluruskannya. Apa ada yang salah yang saya baca? Nah, kalau ada sanad nggak boleh salah itu. Itu seperti apa yang datang dari Rasulullah gitu. Ada sanad gitu. Nah, yang ini Nabi, kalau muncul Nabi baru tidak ada sanadnya ya nggak bisa. Nah, sekarang itu sanad hadis ada para muhadisin di sininya, tapi banyak yang berhenti di mudawin hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, itu mudawin hadis ya. Di situ berhenti, kemudian orang tidak mempelajarinya langsung dari mereka jadi guru di dalam tulisan. Ada yang langsung sampai sekarang itu masih memegang sanad hadis dari Rasulullah, ada di kaum tarekat masih ada di mursyid masih ada. Nah, jadi yang ada sampai sekarang yang namanya ada sanad itu adalah yang mentradisikan sanad kaum tarekat dengan tarekat-tarekatnya, kemudian kaum hadis dengan hadis-hadis yang memang dipilih juga orangnya supaya tidak banyak yang bual bohong gitu. Tapi jadi akhirnya lebih sedikit ya, sedikit itu karena langkanya. Kemudian ada sanad lagi yang lain Quran ya, yang paling besar itu Quran, sanad Quran. Di Indonesia paling banyak itu sanad-sanad Quran itu. Sampai 7 sanad itu ada di Indonesia, sanad Quran. Menurut saya yang saya ketahui pusatnya itu di Lombok ya, karena ada Kiai Aziziyah itu pesantrennya, itu yang menguasai 7 sanad, dia berguru kepada 7 sanad itu. Mungkin menghafalnya sekali sama, tapi sudah sangat bagus, kemudian bisa baca dengan sanad-sanad itu berbeda-beda. Kemudian datang ke gurunya, kemudian gurunya meluruskan ini bedanya gini, beda gini, terus. Dan sampailah gitu. Kalau mau belajar Anda pergilah ke sana. Atau di Jawa Barat, di Jawa Barat juga ada gitu ya. Ada. Gitu. Kalau saya sih tidak menamatkan Al-Qur'annya di seorang guru yang punya sanad itu, sebetulnya saya pernah berguru saja. Karena ini kan itu tahu saya. Saya gelitik dia sampai ketika beliau itu menyampaikan, Mas katanya, Mas Firdaus, kata saya itu.
Mas itu pasti bisa menyelesaikan ini, karena dalam sekian banyak ini hanya Mas saja yang itu bisa begitu. Tapi saya bilang saya nggak mau menghafal Quran terus menerus. Ini hanya bekal aja untuk pergi ke Timur Tengah gitu. Saya hanya butuh 10 juz. Ya, akhirnya 10 juz saya selesai. Kasihan beliau itu, sedih juga ditinggalkan saya gitu. Karena saya akan dapat, kata dia, itu sanad dari Rasulullah. Tapi syaratnya jangan jadi dosen, jangan jadi guru, jangan banyak yang dipegang gitu. Tapi harus pegang Quran aja terus sampai akhir hayat dan mendirikan pesantren Quran saja. Itu sanadnya begitu yang diharapkan guru-guru saya gitu ya. Oke, jangan terlalu jauh ke situ. Pokoknya para nabi, rasul itu kalau yang tidak ada, kalau nabi yang Mirza Ghulam Ahmad itu kan yang lain saja yang menyebutkannya. Tidak dirinya. Coba tanya kepada yang mewawancarai atau kepada gurunya itu orang lain yang menuduh dia sebagai nabi. Karena penafsiran mereka yang saya katakan tadi gitu ya, bisa jadi. Kemudian menafsirkan dulu dari khataman nabiin, khatiman nabi, maaf, dari situ, dari khataman nabiin, dan itu mutawatir juga ada di semua sanad Quran, pembacaan itu. Kemudian ada cincin nabi, ada nabi terakhir, ada simbol kenabian dan lain sebagainya, itu penafsirannya. Nah itu dia, makanya banyaklah belajar, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan pembelajaran itu, karena itu belajar banyak menggunakan akal yang bagus, tetapi kemudian serahkan, kalau akal subis serahkan kepada Allah yang menerimanya, yang mengetahuinya, yang kemudian kita juga menyerahkan seluruhnya. Sehingga saya pun ingin sekarang ini sudah saatnya menjadi orang-orang yang berserah diri saja kepada Allah dengan akal yang sudah banyak kita gunakan lewat gitu ya. Nah terakhir itu harus menyerahkannya diri kepada Allah dengan takdirnya itu. Yang kemudian jadi sudah tua, sudah apa, bisa jadi Jabariyah. Itu sudah jadi Jabariyah, bukan Qadariyah lagi. Qadariyah itu masih muda-muda lah oleh Qadariyah. Tapi sampai sekarang saya masih dianggap orang Qadariyah, enggak soal. Yang penting saya menjalani hidupnya ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi saya dengan keadaan yang seperti ini. Ya alhamdulillah sampai di sini dulu, waktu kita habis. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di minggu yang akan datang ya. Karena tidak terhalang lagi oleh Selasa lagi, nggak ada halangan. Sebab hari Rabu besok itu cuti bersama, lusa adalah Maulud Nabi, kemudian Ba'da lusa itu